Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku. Oke, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama. Oke, seperti yang kita tahu saat ini di negara jiran Malaysia sedang panas-panasnya isu pasal bangsa Rohingya meminta hak sama rata dengan warga negara Malaysia. Damn. Saya udah dengar ceritanya teman-teman, tapi belum tengok artikelnya, video macam mana teman-teman. Kebetulan di sini ada sahabat Malaysia kirim video ke saya teman-teman. Oke, kita tengok seperti apa ya, jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Kenapa nih? Oh, ada Jimmy Terji, musik, drum, vlog, Terima kasih education. karena bersama-sama di dalam channel Jimmy TRG. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sejahtera. Rohingya mohon hak sama rata. Berpusu-pusu masuk Berpusu-pusu mungkin beramai-ramai ya? Rohingya yang berada Jap. Mau menuntut hak sama rata pendidikan dan kerakyatan penuh di Malaysia buat ke semua pelarian Rohingya. Yang jadi pertanyaan, mereka kan pengungsi ya, imigran ya. Jadi gini teman-teman, saya cerita sedikit ya. Seharusnya imigran itu selama mereka datang ke Malaysia itu mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh bersekolah teman-teman ya, sebelum mereka dioper ke negara ketiga ya. Negara ketiga itu siapa aja di sini? Oke, saya jelaskan ya. Di sini negara ketiga itu ada Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Itu negara tujuan mereka ya. Jadi UNHCR itu bekerjasama dengan Malaysia macam itu ya. Jadi mereka memverifikasi dulu para imigran ya, tunggu dulu berapa proses, berapa tahun ya. Lepas itu minta persetujuan negara ketiga. Misalkan UNHCR itu minta persetujuan dengan negara Australia. Setujukah imigran itu dimasukkan ke negara Australia? Misalkan setuju, dibawalah ke sana. Tapi tidak semua ya, butuh proses ya gitu. Gitu setahu saya. Di Indonesia macam itu. Di Indonesia itu pelarian dari Syria, dari negara-negara konflik itu macam itu sistemnya ya. Ditampung dulu, tidak di suatu tempat itu, tidak boleh bekerja, tidak boleh bersekolah ya. Duitnya dari mana mas? Itu dari pemerintah dan UNHCR itu menanggung semua. Dari masyarakat pun bagi, misalkan makanan, pakaian. Tapi kan masyarakat bagi hanya berapa bulan saja, lepas itu mereka bosan ya kan? Karena tidak pasti teman-teman mereka di situ ya, bertahun-tahun, bahkan ada yang 15 tahun ya. Mereka tidak dioper ke negara ketiga itu, seperti yang saya sebutkan 5 negara tadi, karena prosesnya lama ya, gitu. Itulah, saya sedikit tahu tentang ini teman-teman ya. Gimana sistemnya di Malaysia itu macam mana ya kan? Kenapa boleh bersekolah di sana, boleh bekerja? Seharusnya kan mereka imigran, tidak boleh bekerja, bersekolah di negara Malaysia, ya kan? Karena mereka, tujuan negara mereka itu bukan Malaysia. Malaysia itu sama Indonesia itu untuk penampungan. Kebetulan Malaysia dan Indonesia itu anggota UNHCR. UNHCR itu United Nations High Commissioner for Refugees ya. Refugees kalau tak silap, yaitu komisioner tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk para pengungsi atau imigran. Itu macam itu teman-teman. Itu yang saya tahu teman-teman ya. Nah gitu. Oke, kita langsung play lagi. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. menuntut hak sama rata pendidikan untuk urusan kemasukan. Jap 15.000 ringgit ya untuk agent, untuk urusan memasuki negara Malaysia. Negara ini lah, Malaysia maksudnya. Wow. Ini nih agent itu yang apa, yang kurang ajar itu ya. Penyelundupan itu namanya. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Negara ini. Rata-rata netizen tidak berpuas hati dengan isu ini dan meminta kerajaan lebih tegas dalam menangani masalah Rohingya. Bagaimana pula dengan Anda? Tidak bersyukur ya.
Macam ibaratnya macam ini teman-teman. Dibagi ikan tilapia, nak ikan salmon. Dibagi chicken tepi jalan, nak McD. Dibagi Indomie, nak Maggi. Aduh, tidak bersyukur ya mereka ya. Dibagi tempat, dibagi makanan, ya, dibagi pekerjaan. Tapi yang saya pertanyaan teman-teman, kan mereka imigran ya. Kenapa dibagi pekerjaan dan pendidikan? Itu kan sebenarnya negara tujuan mereka bukan Malaysia. Negara tujuan mereka yang negara 5 tadi, yang negara ketiga. Itu yang jadi pertanyaan. Kok bisa gitu? Nah, ya kan? Nah, ini bagi bangsa Rohingya yang tengok video saya, kalian tuh harus bersyukur diterima di negara Malaysia, negara berpenduduk Islam ya, makanan halal, tempat selesa ya, dibagi pekerjaan ya. Nak meminta yang lebih-lebih, janganlah kufur nikmat ya. Kalian tengoklah tuh, kalian tengok di Syria itu ya, mereka mengungsi ya, pakai tenda-tenda ala kadarnya, kedinginan, kepanasan. Ya Allah, itu negara Malaysia itu cukup nyaman buat kalian, ya kan? Aduh, tuh tengok tuh di negara-negara seperti negara maju ya, imigrannya dari negara-negara Syria nak masuk itu kena halau ya. Tidak boleh masuk. Ini syukur-syukur boleh masuk. Patutnya di sini bersyukur, sudah diterima syukur, jangan mengeluh, jangan aneh-aneh, jangan minta lebih. Sadar sedikit lah. Kalian tuh ibaratnya itu tamu ya, datang ke rumah ya, datang nih ke rumah ya. Disambutlah sama yang punya rumah ya kan, dengan baik, dikasih makanan, ya kasih minuman, makanan segala macam. Nah, kalian sudah diterima, nak mau barang-barangnya juga, nak TV, nak peti es segala macam kalian nak juga. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, next di sini kebetulan ada yang kirim video juga, teman-teman. Entah apa dia, teman-teman. Jom kita tengok seperti apa. Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. I nak tanya, I nak komen sikit pasal Rohingya punya presiden. Okey. Sekarang ni you panas untuk apa? Sebab apa? Sebab Malaysia government dah tolak kau orang punya kapal. Itu kau orang panas lah. Lagi satu, you nak minta kat sini IC, sini bantuan semua. Untuk apa? You orang bukan sini lah. Kalau you orang sini, Jap. Ini nampaknya ini yang cakap ini orang Rohingya ya. Sedangkan lelaki ini yang tadi yang nampak di siapa? Presiden itu kalau tak silap ya. Siapa sih Abdul Ghani tadi ya? Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. You orang ada IC sini, apa-apa pun baru boleh lah. You orang ada UN card saja. Kalau you orang nak minta bantuan, minta ke UN, bukan ke sini. Bukan Malaysia government bagi korang card. Bagi UN card bagi korang. Kalau ikut law pun Malaysia government tak boleh bagi korang kerja sini. Sekarang ni Malaysia government bagi korang chance, korang duduk sini kerja semua dia bagi. Tak apa. Tapi sekarang ni you orang buat hal sini. You orang datang dari mana pun I tahulah you orang datang dari mana. Jangan fikir korang main besar kat sini. Sini korang bagi sini orang respect korang. Orang tak respect sini orang, macam mana orang nak respect korang? Lagi satu you kata you are human. Orang sini tak ada human ke? Human right. We are human right. Ini kau nak minta macam ni human right. Kau mintalah elo-elo sikit. Kau pakai hota sikit. Kau hota ada ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ini orang siapa kita Hujan, tak teman-teman. tahu. Kita tak kenal dia. Hujan. Dia yang cakap Bising pasti. saya presiden lah apalah semua, tapi kita tak ada presiden. Mati. Kita tak ada presiden dekat sini siapa-siapa. Kita cuma tumpang negara dekat sini je. Kita tumpang aja kat sini. Ini pun kita bersyukur kita boleh duduk sini, kita boleh makan sini, kita boleh kirim duit dekat kampung. Kita boleh bantuan dekat kampung kita. Kita boleh kirim duit untuk mak papa kita. Kita bersyukur dekat sini. Macam mana kita boleh jadi presiden dekat sini? Kita tak ada presiden dekat sini siapa-siapa. Cuma kita bersyukur lagi. Orang Malaysia dekat negeri Malaysia kita bersyukur lagi. Minta maaf semua. Kat sini kita tak ada siapa-siapa. So macam mana orang ini boleh cakap saya presiden lah apalah. Sumpah demi Allah kita tak ada presiden dekat sini siapa-siapa.
Oh, jadi saya tahu nih. Ternyata yang tadi mengaku-ngaku presiden itu bukan presiden, itu hanya sekelompok orang ya, teman-teman. Sebenarnya di sini semua orang Rohingya itu tidak macam itu, hanya sekelompok sedikit saja ya. Jadi jangan salahkan orang Rohingya semuanya. Tadi tuh orangnya baik tuh, bersyukur, tidak kufur ya. Ini nih macam ini nih. Ada sebagian kecil itu yang menuntut hak sama rata. Sisanya mereka mah bersyukur dikasih makan, tempat tinggal, pekerjaan ya teman-teman. Bisa kirim duit ke kampung kata dia tadi ya. Tuh. Itu sesuatu harus disyukuri ya. Tapi ada saja orang yang tidak bersyukur ya. Ini beruntung banget ya, mereka masih diperhatikan sama kerajaan Malaysia di keadaan situasi macam ini ya. Kalau di negara lain belum tentu ya kan. Soalnya kondisi negaranya itu masih tak menentu ya. Mereka masih diperdulikan. Masya Allah, bukan tidak bersyukur saya menurut saya di sini teman-teman. Oke teman-teman, semoga semua ini cepat berakhir, tidak ada kegaduhan, damai selalu ya. Semoga hujan-hujan. Oke teman-teman, ini karena hujannya pasti bising teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.